Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam literasi, salam daya baca. Jumpa lagi di channel literasi, dan seperti biasa kita akan membincang buku. Dan untuk kali ini kita akan mengangkat satu buku yang menurut saya ini menjadi penting karena menjadi dasar atau pengantar untuk kita memahami berbagai argumentasi yang akan muncul seperti itu. Dan tentunya kita sekarang berada di era digitalisasi yang begitu pesat dengan arus informasi yang begitu deras, sehingga dibutuhkan sebuah cara berpikir yang tentunya terstruktur, sistematis, dan efektif, sehingga kita tidak mudah termakan informasi atau hoax. Nah, malam ini saya memilih satu buku yang menurut saya ini keren sekali. Judulnya Ihwal Sesat Pikir dan Cacat Logika, membincang mengenai cognitive bias dan logical fallacy. Dan buku ini ditulis oleh Dr. Farudin Faiz dan diterbitkan oleh MJS Press. Nah, terkait yang menulis buku ini, teman-teman kalau mau mendapatkan informasi tentang filsafat lebih jauh dan sangat renyah atau sangat mudah untuk dipahami, teman-teman bisa kunjungi channelnya. Saya sering mengikuti channel YouTube beliau di MJS, ya. Itu tentang, atau teman-teman sisa searching judulnya Ngaji Filsafat Dr. Farudin Faiz, itu akan muncul semua bahasan-bahasan beliau tentang filsafat. Bukan hanya filsafat barat, tetapi filsafat Indonesia juga, filosofi Indonesia juga diangkat di sana. Oke. Nah, kenapa saya memilih buku ini? Yang pertama, Mbak Najwa pernah bilang, Najwa Shihab ketika masih menjadi duta baca Indonesia, Mbak Nana pernah bilang bahwa hanya butuh satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Hanya butuh satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Temukan bukunya lalu jatuh cintalah. Nah, kadang teman-teman ada yang bertanya ke saya, bagaimana sih caranya untuk agar kita tidak bosan dengan membaca, atau simpelnya bagaimana caranya jatuh cinta sama membaca. Nah, menurut saya salah satu mungkin yang bisa menjadi cinta pertamanya teman-teman untuk jatuh cinta sama membaca, ya baca buku ini. Karena buku ini sangat ringan sekali, tapi isinya berat. Maksudnya adalah sangat mudah dipahami, tetapi kualitas dari tulisannya itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Dari judulnya saja sudah berbicara tentang sesat pikir dan cacat logika. Karena kita banyak sekali menemukan argumen-argumen yang sifatnya itu, bahkan motivasi, sebenarnya banyak argumentasi yang sifatnya keliru. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke bukunya. Nah, di awal di pengantar penulis, di situ ada satu quote yang mengatakan bahwa kuasai dunia dengan ilmu, jalannya adalah belajar, senjatanya adalah menulis, kekuatannya berasal dari membaca. Maka ikro, bacalah. Itu pesan Dr. Farudin Faiz. Ikro, bacalah. Nah, dalam literasi juga itu yang selalu kita gaungkan, bahwa proses membaca itu adalah proses menemukan mungkin yang selama ini kita cari. Nah, salah satunya adalah lewat membaca. Nah, di pendahuluan nanti teman-teman akan ketemu dengan ihwal logika dan urgensinya, dan di situ ada pasal-pasal. Misalnya di pasal 1 itu disebutkan manusia adalah binatang yang berakal budi. Di situ dijelaskan
mulai dari awal sampai orang-orang yang banyak concern di tentang cara berpikir atau filsafat. Di sini juga tadi juga saya menemukan satu poin yang menurut saya keren, bahwa manusia memiliki itu logika alamiah. Ya, manusia punya logika alamiah, tapi perlu didukung dengan logika ilmiah. Nah, mungkin kata-katanya simpel ya, logika alamiah, tapi perlu didukung dengan logika ilmiah. Nah, itu serunya kalau kita membaca. Nah, di daftar isi ini, baru baca daftar isinya saja kita sudah apa ya, rasanya sudah mau menyelesaikan buku ini langsung gitu. Misalnya di bahasan 1 itu tentang cognitive bias atau bias-bias dalam berpikir. Nah, bias-bias berpikir ini ada 33 bahasan yang bahasannya itu singkat-singkat, padat dan jelas di situ. Misalnya di bahasan pertama, subbab pertama itu ada berbicara tentang action bias atau kesalahan berpikir. Ya, ada action bias. Kemudian ada association bias. Association bias itu biasanya menghubung-hubungkan sesuatu dan ternyata itu juga tidak ada hubungannya gitu. Itu biasanya action bias. Atau contohnya misalnya kalau kadang kita makan sesuatu yang baru kita makan misalnya, dan tiba-tiba kita sakit perut, itu kita langsung menghubungkan bahwa mungkin karena saya makan ini akhirnya saya sakit perut, atau makan ini timbul penyakit ini. Itu kadang namanya association bias, atau menghubung-hubungkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada hubungannya gitu. Dan itu didukung dengan sebuah penelitian, ya, didukung dengan sebuah penelitian. Jadi itu kerennya buku ini, tidak mengada-ngada seperti itu. Kemudian di bahasan ketiga nanti teman-teman akan dihadapkan bacaan tentang availability bias, ya. Itu akan banyak berbicara tentang apa ya, availability bias ini sesuatu yang diulang-ulang berulang kali akan menempel di pikiran kita. Artinya ya kadang kita menemui apa ya, motivasi-motivasi yang salah mungkin, dan itu akan bisa menjadi benar ketika itu terus diulang-ulang gitu. Nah, itu sepintas tentang availability bias, tapi tentunya kalau teman-teman baca nanti itu akan mendapatkan detailnya, sangat detail dan sangat terstruktur, sampai nanti kita diberikan contoh kasus dan sebuah hasil penelitian yang menunjukkan kesalahan tentang cara berpikir itu. Kemudian ada berbicara tentang bukan kausalitas tetapi korelasi. Ini juga berbicara tentang kausalitas, ternyata itu korelasi bukan kausalitas. Misalnya ada juga berbicara seolah lebih masuk akal. Jadi semua bahasan ini berbicara tentang bias dalam berpikir atau kesalahan dalam berpikir. Kadang kita berpikir seolah-olah lebih masuk akal. Biasanya kan manusia begitu. Selama itu masuk akal, oke lah. Dan di dalam availability bias itu sesuatu yang diulang-ulang itu bisa kebohongan yang diulang-ulang itu bisa menjadi sebuah kebenaran kalau terus diulang-ulang seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa baca langsung bukunya lah. Kemudian ada efek perbandingan. Nah, ini efek perbandingan, membanding-bandingkan sesuatu itu juga kadang bias atau salah dalam memperbandingkan sesuatu. Nah, seperti tadi juga di association bias itu menghubung-hubungkan, itu kadang keliru. Ada juga berbicara tentang engkau seperti aku. Ini
korelasinya hampir sama, tetapi nanti di situ akan kita lihat apakah itu ada korelasi, kausalitas dan seterusnya. Itu enaknya kalau kita berbicara tentang sebuah cara berpikir, tidak mudah menyimpulkan sesuatu, tidak melihat sesuatu berdasarkan satu kesimpulan saja, tetapi melihat efektivitas dari sebuah tindakan seperti itu. Kemudian ada berbicara tentang wajah manusia di planet Mars, ada berbicara tentang framing. Framing ini juga kadang terjadi atau kadang kalau kita menghadapi misalnya musim-musim politik, biasanya itu framing sudah mulai muncul. Framing ini cara berpikir ini penting sekali juga untuk kita ketahui, karena kadang kita di framing oleh sebuah cara berpikir sehingga kita terjebak dan ikut dalam arus berpikir itu gitu. Contohnya misalnya apa ya, framing ada istilahnya playing victim itu kayak dia yang melakukan sesuatu tapi dia bisa memframing bahwa dia adalah korban. Nah itu adalah satu cara berpikir yang disebut framing. Framing ini berbahaya dan perlu kita waspadai karena itu ada di sekitar kita. Mana orang yang kira-kira ketika dia berargumentasi atau menyampaikan sesuatu itu ternyata orang ini hanya ingin memframing sesuatu gitu dalam satu kondisi tertentu gitu. Nah, kemudian ada juga halo effect. Nah, halo effect ini keren juga sih. Nantilah kita akan bahas satu persatu kalau teman-teman memang tertarik untuk kita jelaskan tentang seperti apa itu halo effect. Kemudian ada haruskah berakit-rakit ke hulu. Nah, ketika saya mendengar istilah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian setelah membaca buku ini, menurut saya oh iya ya, ternyata selama ini kita menganggap itu adalah sebuah motivasi bahwa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi kalau misalnya kita berpikir kalau bisa langsung bersenang-senang, ngapain bersakit-sakit dulu gitu kan. Mungkin ada proses di dalamnya, tetapi intinya kan kita ingin berpikir terstruktur dan sistematis. Ini kan seolah-olah ingin melompat ke satu sebab dan akibat seperti itu. Nah ini keren sekali, nanti teman-teman bisa kita jelaskan lah. Kemudian ada ilusi kontrol. Ilusi kontrol ini sebuah cara berpikir bahwa dia bisa mengontrol sesuatu gitu, seolah-olah semua atas pikiran dan seterusnya, tetapi ternyata itu hanya ilusi gitu. Tapi nantilah makanya nanti saya minta teman-teman kalau setelah saya nonton selalu berikan komentar supaya kita bahas kira-kira yang mana yang lebih dulu gitu. Kemudian ada tentang ilusi ramalan. Ramalan-ramalan ini juga kadang benar, kadang salah. Nah, makanya itu adalah sebuah cara berpikir dan argumentasi yang disampaikan. Biasanya ke dukun lah misalnya. Kalau di kita mungkin kita biasa mendengar sebuah anekdot bahwa ada satu orang ke tukang ramal atau dukun bertanya tentang kerbaunya yang hilang. Lalu si dukun ini mengatakan bahwa ternyata kerbaunya ada di bawah rumpun bambu, dia sedang melahirkan. Nah, lucunya ternyata kerbau yang dicari itu adalah kerbau jantan. Nah, dukun sudah menjawab duluan bahwa kerbaunya melahirkan. Nah, itu menunjukkan bahwa ramalan itu hanya apa ya, kebetulan bisa jadi juga. Tapi disitulah kerennya nanti kalau kita bahas. Kemudian ada ilusi model iklan. Nah, hari ini seperti yang saya sampaikan bahwa kita diterpa arus informasi yang sangat deras
sehingga kita akan sulit membedakan yang mana ilusi, yang mana kenyataan dan seterusnya, karena informasi sangat masif seperti itu, sehingga dibutuhkan sebuah cara pandang untuk memberikan respon terhadap sesuatu gitu. Kemudian ada information bias. Ini juga nanti coba kita urai seperti apa informasi-informasi yang bias. Ada juga sebuah cara berpikir yang mengatakan jangan lihat hasilnya. Ada bahasan itu juga nanti, jangan lihat hasilnya. Ini kadang juga kita pakai, bahwa lakukan saja dulu, nanti kita lihat, jangan pikirkan hasilnya. Bahkan kalau tidak salah kemarin pelatih timnas mengatakan bahwa tujuan kita bukan juara, tapi kita kejarnya adalah bagaimana membangun persepak bolaan Indonesia untuk lebih baik lagi ke depan. Nah ini mengarah ke situ, tapi tentu tidak sama konteksnya dengan itu hanya perumpamaan. Saya juga bisa keliru. Kemudian ada cara berpikir jangan membayar pegawai per kasus. Nah ini untuk dalam kasus-kasus tertentu ini bisa digunakan. Kemudian ada bahasan tentang jangan terikat oleh sesuatu, agar ya tentu orang-orang merdeka harus membaca ini. Kemudian ada juga modelnya kebetulan yang tak terhindarkan. Nah coba bayangkan seperti apa itu kebetulan yang tak terhindarkan. Apakah itu yang disebut takdir atau seperti apa gitu. Ada juga kenyataan yang menjadi dongeng. Wah ini kerennya, kenyataan yang menjadi dongeng. Saya percepat saja ya. Ada juga bahasan tentang kembali biasa. Kemudian mau bukti apa saja ada. Kalau istilahnya Andre Taulani, apa lu mau gua ada. Palu gada. Ya, apa lu mau gua ada gitu. Kemudian diam saja biar tidak disalahkan. Nah ini biasa orang-orang apatis, tapi ini ada uraian tentang cara berpikir itu. Diam adalah emas misalnya ya, itu kadang juga digunakan cara berpikir itu. Kritis juga salah. Nah ini serba salah nanti akhirnya, tapi disitulah fungsinya kita membaca tentang cara berpikir sesuatu. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu itu kita sudah bisa menangkap, oh ini cara berpikir tentang misalnya cognitive bias, pasti ini ada kesalahan berpikir tentang seperti ini gitu. Kemudian ada endowment effect. Nanti kita jelaskan di situ. Ada merebus kata, ada bahasan tentang hati-hati dengan pengecualian. Kemudian ada pengetahuan sopir. Nah ini keren juga, pengetahuan sopir itu kadang kaya juga, bahkan asik-asik untuk kita dengarkan. Kemudian ada self selection bias, ini kesalahan menyeleksi ya. Kemudian ada self serving bias, ini untuk mengoreksi diri sendiri, dan saya banyak belajar dengan membaca ini gitu. Kemudian ada social proof, ada sudah terlanjur membayar, dan ada survivorship bias, dan yang terakhir itu tak ada yang gratis. Nah itu bahasan kita dalam bab atau bahasan 1 tentang bias dalam berpikir atau cognitive bias. Ada 33 subbab di situ dan semuanya menarik, dan itu terjadi di sekitar kita setiap hari. Oke, dan di bahasan kedua ada logical fallacy. Nah logical fallacy ini berbicara tentang kesalahan karena dilema. Ini yang sering dihadapi dalam sehari-hari. Kita kadang dilema, bahkan dalam dilema kita salah lagi mengambil keputusan, itu bahayanya gitu. Kemudian ada kesalahan karena salah fokus, kemudian ada kesalahan karena berbelok ke orangnya. Nah ini juga kadang
ketika kita punya masalah atau satu institusi atau satu organisasi yang memiliki masalah, kita lari ke orangnya bukan institusinya, seperti itu. Ada juga kesalahan karena induksi, karena ada masukan dan seterusnya. Ada kesalahan karena generalisasi, karena menyamakan secara universal. Ada kesalahan karena kausalitas, begitu kompleksnya gitu. Kemudian ada kesalahan karena kurang bukti, tidak punya data yang kuat. Nah, ini juga kadang terjadi, sering bahkan, dan orangnya ada. Bisa jadi saya juga seperti itu gitu. Kemudian ada kesalahan karena ambiguitas, karena dia ambigu ya. Ada juga kesalahan karena komposisi dan divisi pembagiannya. Kemudian ada kesalahan karena non sequitur, ada kesalahan karena definisi, ada kesalahan lain-lain. Nah, itu mungkin dalam bahasan logical fallacy ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan dalam baik dilema, salah fokus, induksi, generalisasi, dan kausalitas, dan seterusnya, kesalahan lain-lain. Oke, jadi itu sepintas tentang buku ini. Di sini di akhir juga dijelaskan bahwa buku ini ditulis dengan misi yang tidak terlalu muluk, sekedar untuk menyadarkan bahwa kekuatan berpikir yang sering kita bangga-banggakan itu memiliki kelemahan-kelemahan. Kalau kita kehilangan kewaspadaan dan kehati-hatian, sangat mungkin kita akan terjebak dalam kelemahan-kelemahan, lalu merasa sudah benar atau masih benar atau pasti benar, padahal tidak demikian kenyataannya. Barang siapa yang ingin belajar berpikir runut, jernih, dan dapat dipahami, logika adalah kuncinya. Jadi siapapun yang mau berpikir runut, terstruktur, jernih, dan dapat dipahami, logika adalah kuncinya. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar tentang logika, silahkan cari buku ini. Dan untuk teman-teman yang belum cinta sama membaca, silahkan baca buku ini. Siapa tahu buku ini bisa menjadi cinta pertamanya teman-teman dalam membaca buku. Mungkin itu. Dan kalaupun teman-teman ada yang mau mengetahui secara detail yang saya sebutkan tadi dalam daftar isi, bisa langsung komen di kolom komentar yang mana yang mau kita bahas ya. Yang mana yang mau kita bahas, silakan tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja untuk video kita malam ini, dan semoga kita masih ketemu di video berikutnya dengan membahas buku yang berbeda lagi. Oke, terima kasih. Dan sekali lagi saya mohon masukan, kritik, saran, dan jangan lupa bantu dukung channel literasi kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terus dibagikan. Terima kasih. Salam literasi, salam daya baca.